Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Safinatun Najah. Sekarang masuk pada bab faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Pasal ini membahas alladzi yang yalzamu fihi niyatul imamah, yang wajib di dalam hal yang wajib tersebut untuk berniat jadi imam ada 4. Jadi maksudnya ini tentang soal, jadi gini nih teman-teman nih, kudu dikasih muqaddimah dulu. Sholat berjamaah itu salah satu syaratnya bahwa makmum itu harus berniat sebagai makmum. Itu syarat mutlak. Nanti setelah ini ada bab tentang syarat jadi makmum. Jadi makmum itu syaratnya harus berniat jadi makmum kalau berjamaah. Akan tetapi imam itu tidak disyaratkan untuk berniat jadi imam. Artinya ketika dia sholat niatnya sendiri begitu, kemudian diikuti oleh orang lain untuk jadi makmum, maka sholat berjamaahnya sah. Si imam sah jadi imam walaupun dia nggak dapat pahala jamaah karena dia tidak niat jadi imam, dan makmum sah karena memang dia niat menjadi makmum gitu. Jadi yang disyaratkan niat jadi imam, jadi makmum adalah makmumnya niat berjamaah. Tapi ada beberapa sholat yang imamnya memang harus niat jadi imam. Jadi ini keluar dari hukum defaultnya sholat berjamaah, yang mana disyaratkan niat berjamaah itu makmum. Dalam beberapa sholat ini disyaratkan imamnya harus niat jadi imam. Nah ternyata sholat-sholat yang imamnya disyaratkan harus berniat jadi imam adalah sholat yang memang berjamaah itu menjadi syarat sah. Nah, jadi nambah lagi nih masalah nih. Jadi berjamaah sholat itu teman-teman, berjamaah itu ada yang hukumnya harus, wajib, syarat sah itu. Jadi berjamaah tuh nggak boleh nggak, harus berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak sah. Kemudian yang kedua ada berjamaah yang hukumnya sunnah. Artinya berjamaah bagus, kagak berjamaah juga sholatnya sah, nggak ada masalah. Ada yang ketiga berjamaah itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu artinya nggak bagus, nggak usah berjamaah deh, bagusnya ya sendiri-sendiri aja gitu, sendiri aja di rumah kalau bisa. Nah, sholat berjamaah yang hukumnya tidak bagus, khilaful aula, ini sholat-sholat sunnah. Jadi seluruh sholat-sholat sunnah ini, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, tahiyatul masjid, ini sholat-sholat sunnah ini itu justru anjurannya bagusnya sholat sendiri dan kalau bisa di rumah begitu. Ini sholat-sholat sunnah. Jadi umumnya semua sholat sunnah itu dikerjakan sendiri tanpa jamaah dan bagusnya memang di rumah. Itu defaultnya sholat sunnah begitu. Jadi berjamaah bukan keharusan, bukan juga sunnah, malah sebagus bagi baik-baiknya nggak usah berjamaah. Nah, ada berjamaah itu hukumnya sunnah gitu. Tadi dulu ya sholat sunnah. Sholat sunnah umumnya semua sholat sunnah dilakukan sendiri tanpa berjamaah. Begitu. Qobliyah, ba'diyah. Nabi Muhammad qobliyahnya di rumah, nggak pernah di Masjid Nabawi. Duha, tahajud di rumah kan begitu. Tapi di antara sholat sunnah ini ada 3 sholat sunnah yang justru anjurannya berjamaah. Jadi dia ketiga sholat ini keluar daripada hukum defaultnya sholat sunnah. Defaultnya sholat sunnah dikerjakan sendiri di rumah tanpa berjamaah. Tapi ada 3 sholat sunnah yang dikerjakan bagusnya berjamaah. Sholat sunnah tarawih yang pertama, yang kedua sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, yang ketiga sholat sunnah gerhana. 4 sholat istisqa, jadi ada 4. Sholat sunnah tarawih,
Idul Fitri, Idul Adha, sholat isya. Nah, ini 4 sholat yang disunnahkan untuk berjamaah. Padahal dia sholat sunnah gitu. Ini hukum sholat sunnah, hukum berjamaah. Jadi berjamaah itu hukumnya khilaful aula. Nggak bagus. Tidak baik untuk sholat-sholat sunnah kecuali yang tadi disebutkan 4. Nah, sholat berjamaah ini hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu berjamaah hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Jadi orang laki, orang perempuan yang sholat zuhurnya sendiri sah. Orang sholat zuhur maghrib sendiri sah. Tidak berjamaah nggak ada masalah. Ini sholat 5 waktu berjamaah itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Nah, ada sholat berjamaah yang hukumnya tuh harus wajib, nggak boleh enggak. Karena memang ini syaratnya harus memang berjamaah. Ada 2. Pertama namanya sholat Jumat, yang kedua sholat al-mu'adah. Nanti kita jelasin sholat mu'adah. Jadi sholat Jumat harus berjamaah, tidak boleh tidak. Jadi karena ini harus berjamaah, jamaah itu jadi syarat, maka imamnya juga harus niat jadi imam. Dan orang yang tertinggal jamaah tidak sah sholatnya. Dia harus ikut berjamaah begitu. Karena jamaah ini bukan wajib tapi jadi syarat. Jadi syarat harus berjamaah. Enggak berjamaah enggak sah begitu. Yaitu sholat Jumat dan juga sholat al-mu'adah. Yaitu sholat mu'adah itu adalah sholat wajib yang diulangi kedua kalinya di waktunya. Arbi jangan nyanyi, Arbi jangan nyanyi dulu, Bi. Arbi. Jadi sholat Jumat dan yang satu lagi sholat al-mu'adah. Sholat al-mu'adah itu sholat wajib yang dikerjakan kedua kalinya di waktunya. Saya udah sholat zuhur di musola. Tadi saya udah sholat isya di musola. Lalu ketika saya pulang, saya lihat istri saya belum sholat. Maka saya ajak sholat. Yuk berjamaah gitu. Sholat saya yang kedua itu namanya sholat mu'adah, sholat ulangan. Boleh apa enggak? Boleh. Syaratnya harus berjamaah. Jadi sholat ulangan, sholat yang dikerjakan kedua kalinya atau ketiga kali dan seterusnya di waktunya itu harus berjamaah syaratnya. Karena memang disyariatkan ulangan untuk mengambil pahala-pahala jamaah gitu. Nah, untuk sholat-sholat yang memang harus berjamaah ini, maka imamnya harus berniat jadi imam. Nah, ternyata bacaan kita, imam yang sholat yang imamnya wajib berniat jadi imam itu ada 4. Berarti selain 2 sholat yang tadi, ada 2 sholat lagi yang wajib berjamaah. Ini mudah-mudahan paham nih judulnya nih, karena judulnya nih tidak lazim bahasanya di mulut di kuping kita itu rada aneh. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un, yaitu perkara yang wajib di dalam perkara tersebut untuk berniat jadi imam ada 4 sholat. Yang pertama al-jumu'atu, yaitu sholat Jumat, karena berjamaah adalah syarat sah, maka imamnya wajib berniat jadi imam. Yang kedua al-mu'adah. Al-mu'adah tadi udah jelasin ya. Sholat wajib yang dikerjakan kedua kali dan seterusnya di waktunya gitu. Itu namanya al-mu'adah. Al-mu'adah ini syaratnya berjamaah, harus berjamaah karena memang disyariatkan al-mu'adah untuk ngambil pahala jamaah. Kemudian yang ketiga al-manzuratu jamaah. Sholat yang dinazarkan berjamaah. Jadi nazar itu teman-teman, ini penting juga nih lah, mumpung lagi ketemu soal nazar. Nazar itu bahasa sederhananya ijabu kurbatin bisiwah. Mewajibkan ibadah dengan ucapan. Ucapan saya nazar atau dengan kalimat demi Allah dan seterusnya begitu. Itu nazar.
Nah, yang diwajibkan dengan ucapan itu adalah ibadah, gitu. Jadi maka dari itu yang namanya nazar itu harus ibadah. Dia tidak boleh perkara yang mubah. Artinya botakin rambut tuh bukan nazar begitu. Yang namanya nazar tuh harus ibadah. Yang kedua, nazar itu harus ibadah yang sunnah. Tidak boleh yang wajib. Karena yang wajib itu kagak perlu dinazarin, emang udah wajib. Kan nazar itu mewajibkan ibadah yang tidak wajib. Dengan apa diwajibkan? Dengan kita ngucap itu. Gitu. Maka sesuatu yang sudah wajib awalnya nggak perlu dinazarin gitu. Saya nazar nanti kalau anak saya sembuh, anak saya sehat, lulus ini dan seterusnya begitu, saya akan iktikaf di masjid 2 malam gitu misalnya. Berarti iktikaf yang awalnya nggak wajib jadi wajib karena dinazarkan. Tapi sesuatu yang wajib nggak perlu dinazarin. Istrinya lagi pembukaan, ini mungkin anak pertama nih, lalu dia nazar, malam hari saya nazar, sehat, istri saya juga sehat, nanti subuh saya mau sholat subuh, sholat subuh nggak usah dinazarin, karena tanpa dinazarkan sholat subuh emang kewajiban gitu. Itu namanya nazar. Nah, ketika ada orang nazar sholat dan dia sebut ketika nazar itu berjamaah, maka berjamaah yang awalnya sunnah jadi wajib. Maka kalau dia jadi imam, wajib niat jadi imam. Gitu. Itu sholat nazar. Mudah-mudahan paham ya. Ini kita bahas sedikit-dikit biar nanti panjangnya tanya jawab. Sampai jam 9 ya. Saya ada beberapa pekerjaan yang harus selesaikan. Gitu. Kemudian yang keempat wal mutaqaddimatu fil madhur. Nah, ini juga agak aneh nih kalau di sini artinya menjadi imam sholat jamaah takdim dengan subuh gitu. Jadi takdim itu kan jamak sholat mengumpulkan 2 sholat Zuhur Asar dan Maghrib Isya. Itu kan ada yang namanya jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu jamak di awal waktunya. Kalau zuhur asar berarti zuhur. Kalau maghrib isya berarti maghrib. Gitu. Nah, sebab orang jamak itu kan banyak macamnya. Ada yang boleh jamak karena dia musafir. Ada yang boleh jamak karena dia sedang wukuf di padang Arafah, haji. Ada yang jamak karena sebab hujan. Nah, khusus sebab hujan ini syaratnya jamak sholat sebab hujan itu hanya dibolehkan bagi orang yang terbiasa sholat berjamaah. Untuk dikatakan terbiasa, dia mengerjakan sholat berjamaah rutin selama 40 hari tidak terputus. 40 hari itu zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh gitu. Itu orang yang terbiasa. Ketika waktu zuhur hujan besar, yang kalau dia tunggu nggak bisa berjamaah di masjid, maka dia boleh berjamaah di rumah dan boleh dijamak. Gitu. Tapi jamak sholat karena sebab hujan tuh harus jamak takdim. Gitu. Harus jamak takdim. Nggak boleh jamak takhir dan harus berjamaah. Karena jamaah ini disyariatkan untuk mengakomodasi orang-orang yang terbiasa berjamaah akhirnya terhalangi karena sebab hujan. Maka gantinya sebagai ganti ya harus berjamaah juga begitu. Itu syaratnya. Jadi jamak sholat sebab hujan itu harus berjamaah dan harus jamak takdim. Gak boleh jamak takhir. Hujan turun lebat, ntarlah jamak aja waktu asar gitu kan, hujan boleh menjamak. Ini keliru. Nanti ternyata belum waktu asar, waktu zuhur tersisa dikit, hujan sudah berhenti. Dia malah belum sholat zuhur kan begitu. Itu kan jadi masalah. Gitu. Jadi ini apa namanya 4 sholat yang memang disyaratkan berjamaah, maka imam yang menjadi imam pada jamaah tersebut harus berniat jadi imam. Iya, harus berniat jadi imam. Tidak boleh niatnya mutlak sholat sendiri. Walaupun itu dibolehkan kalau sholat wajib 5 waktu dia berjamaah, imamnya boleh niat sendiri. Enggak jadi imam, enggak ada masalah. Tapi kalau 4 sholat ini imam wajib niat jadi imam. Begitu.
Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Masih cukup waktu 20 menit kira-kira untuk kita tanya jawab. Silahkan Mas Dimas. Makasih Pak Ustadz untuk paparannya nih. Nah, Pak Ustadz, ternyata dari paparan tadi ternyata Mas Hendy juga sudah melakukan pertanyaan melalui via chat. Saya coba bantu bacakan ya. Ustadz, Pak Ustadz, kenapa di Saudi atau Mazhab Hambali sholat fardu berjamaah di masjid itu wajib? Iya, itu memang pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalilnya banyak ya tentang wajib berjamaah, tapi banyak juga disanggah oleh mazhab Imam Syafi'i. Salah satu dalil yang sering dijadikan argumen tentang wajibnya sholat berjamaah 5 waktu kan tentang marahnya Nabi. Nabi Muhammad ketika datang waktu sholat, ini Nabi Muhammad bilang, ketika datang waktu sholat, aku pengen nyuruh orang jadi imam, lalu saya nyari kayu bakar. Saya bakar. Buat apa Nabi? Mau ngebakar rumah orang-orang yang kagak ikut berjamaah. Kan begitu. Itu teksnya kan begitu. Itu jadi dalil itu. Bahwa berjamaah wajib. Padahal enggak. Pertama, ternyata Nabi Muhammad sendiri dalam hadis itu enggak ikut berjamaah. Gitu. Karena kan Nabi nyuruh orang kan gitu. Ini bukan tentang kewajiban berjamaah makanya. Kenapa Nabi Muhammad tidak ikut berjamaah di hadis itu tuh. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad mengancam tapi tidak melakukan. Padahal ancamannya duniawi bisa dikerjakan. Jadi pada sesuatu yang sifatnya duniawi bisa dilakukan, Nabi Muhammad mesti melakukan sebagai bentuk kekerasan. Bukan kekerasan, sebagai bentuk peringatan bahwa emang ini terlarang. Maka itu kan sifatnya duniawi harus dikerjakan. Ya kalau cuman mengancam tidak ada tindakan berarti ini larangannya kecil gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu diketahui hadis ini tidak dalam bab sholat berjamaah. Hadis ini lagi ngomongin orang munafik gitu. Jadi yang disebut Nabi Muhammad ingin bakar itu orang munafik, bukan orang muslim pada umumnya begitu. Jadi tidak sah menurut ulama Syafi'i, tidak sah hadis ini dijadikan dalil untuk wajibnya sholat berjamaah begitu. Jadi kita katakan sholat berjamaah 27, sholat sendiri 1. Berarti kalau sholat sendiri 1 sah begitu. Karena kan kalau sholat sendiri nggak boleh, maksiat kan berarti. Kalau maksiat tuh nilainya 0. Nabi Muhammad bilang berjamaah 27 sendiri 1. Berarti masih dapat 1. Kalau dapat 1 itu berarti sah itu ibadahnya. Karena kalau dia terlarang itu kan berarti maksiat. Kalau maksiat itu 0, nilainya kagak ada. Gitu, itu dalilnya ulama dan pandangan Imam Ahmad bin Hambal itu pandangan beliau Mas dalam arti dari 4 mazhab itu memang Imam Ahmad bin Hambal yang mewajibkan sholat berjamaah. Imam Syafi'i tidak mewajibkan, Imam Malik tidak mewajibkan, Imam Abi Hanifah juga tidak mewajibkan. Tapi ngomong begini ini jangan diartikan saya tidak menganjurkan berjamaah, jangan. Gitu. Ini kita lagi ngomongin hukum tercela atau tidak, berdosa atau tidak gitu. Kalau ditanya mana yang afdol, ya afdol berjamaah kan gitu. Jangan pernah meremehkan berjamaah. Itu bentuk afdolnya sholat. Tapi kalau ditanya boleh gak sholat sendiri? Ya boleh, sah, sah. Dosa gak? Nggak dosa, begitu. Karena berjamaah hukumnya sunnah, begitu. Oke? Silakan. Yang ada teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan terkait eh, apa yang tadi sudah dipaparkan sama Pak Ustadz ataupun ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya tidak bisa hadir dan mau dipertanyakan,
setelah misalnya kajian di Vidya Masa di terus dipersilakan nggak apa-apa kok. Jadi pilih-pilih aja. Hmm, Pak Citra dari kan keluarganya Ustaz. Pak Ustadz, dari Mbak Ayu, Pak Ustadz, selama 7 hari ini saya diberi tahlilan karena tetangga-tetangga dan keluarga. Sedangkan saya tahu bahwa tahlilan itu bid'ah, tapi dalam hati mereka gampang membaca juga demi menyenangkan tetangga. Dan tetapi dari Mereka itu bukan tahlilan, iya betul bid'ah, tapi hukumnya tidak haram. Jadi bid'ah itu kan bukan hukum sebenarnya. Bid'ah itu jenis pekerjaan apa dikembalikan kepada kaidah hukum yang 5. Hukum hukum taklif itu kan mubah, makruh. Tidak hukum bid'ah pekerja. Jenisnya bid'ah, jenisnya tuh baru, tidak terjadi di zaman Nabi gitu. Lalu kalau tidak terjadi di zaman Nabi, Nabi Muhammad tidak kerjakan, sekarang kita lakukan hukumnya apa? Hukumnya bukan bid'ah, jenisnya bid'ah. Tapi hukumnya apa? Hukumnya dikembalikan kepada kaidah-kaidah hukum yang udah ada. Setiap lihat isinya untuk apa namanya berzikir itu kan justru anjuran syariat kan begitu. Syariat menganjurkan bahwa mamin qaumin tidaklah ada satu kaum berkumpul berzikir kepada Allah kecuali Allah turunkan rahmat, Allah beri ketenangan, menaungi, kemudian Allah sebutkan satu persatu namanya orang-orang yang duduk. Berarti berkumpul berzikir bukan keharaman, justru dianjurkan gitu. Kemudian selain berzikir, mereka juga mendoakan mayit, mendoakan mayit ini boleh apa boleh, sangat dianjurkan kan begitu. Hukum berdoa kan bagus memang, tapi tidak diharamkan, ada ketetapan syariat yang ada begitu. Sebagaimana kita menentukan waktu belajar Rabu malam Kamis ini kan tidak pernah ditemui dulu zaman Nabi. Nabi Muhammad kan tidak pernah menentukan waktu ngaji. Sabtu pagi seketemunya Nabi, sahabat belajar di situ. Jadi penetapan waktu untuk mengaji ini juga sesuatu yang bid'ah begitu. Dalam arti jenisnya bid'ah baru. Tapi hukumnya apa? Kita kembalikan kepada kaidah fardu ain, maka mempelajarinya wajib dapat pahala, kan begitu. Tapi kalau di dalam majelis yang dipelajari bukan sesuatu yang fardu ain, bukan juga sesuatu yang sunnah, yang dipelajari sesuatu yang sama sekali tidak berguna, ya hukumnya makruh. Gitu. Jadi tahlilan itu bukan sesuatu yang haram. Bid'ah iya, karena jenisnya memang baru. Model seperti itu tuh baru, walaupun kalau diteliti sih kagak baru-baru amat begitu. Banyak riwayat dalam arti berkumpulnya sahabat dalam rangka untuk berzikir tuh riwayatnya banyak begitu. Jadi kalau buat saya nggak ada masalah dengan tahlilan. Baik 7 malam atau 15 malam atau 3 malam atau setiap malam juga nggak ada masalah. Karena yang dilakukan kan berdoa, berzikir. Berzikir kan tidak ada batas waktu. Orang boleh berzikir 2 malam, 3 malam. Atau kita bikin yang beda lah. Orang-orang bikinnya 7 malam, kita bikinnya 5 malam setengah begitu. Misalnya begitu. Ya nggak ada masalah juga. Ini kan cuma kebiasaan orang biasanya 7 malam. Ya ikutin, boleh nggak diikutin juga nggak ada masalah. Begitu.
Oke? Masih Mas di mute suaranya. Oh, terima kasih Mbak Ayu. Mbak warga Depok kesukaan saya. Boleh menanggapi sedikit, boleh nggak? Bentar, agak belajar. Silakan. Tapi kan Silahkan. dibaca di tahlilan itu, Pak Ustadz, mohon maaf, ya kan bukunya surat-surat tertentu aja gitu kan yang dibaca, surat-surat doa-doanya juga kadang kita doa yang belum pernah dipelajari gitu, jadinya ya nggak usah, ya nggak usah menutup mata kayak asinan gitu kan. Jadi tetap kita ikutin aja, sedangkan eh, kadang gimana ya, masih entah karena sebelumnya saya mempelajari kalau tahlilan itu perkara bid'ah, jadi saya juga ragu-ragu. Jadi gimana ya? Mohon maaf ini mah curhat aja gitu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Besok kita bikin tahlilan suratnya diganti juga nggak apa-apa. Orang biasa baca Yasin, kita baca As-Sajadah juga boleh, nggak apa-apa begitu. Jadi nggak ada masalah itu dengan pemilihan surat dan pemilihan jumlah tuh. Jadi apa namanya? Saya juga agak bingung kenapa kemudian jadi masalah, padahal nggak ada masalah kan. Oke? Oke Pak Ustadz, mungkin karena sebelumnya saya pernah belajar yang grup sana, jadinya kalau setelah belajar dengan Pak Ustadz kan jadinya hasanahnya bertambah gitu. Jadi oke, jadi pengetahuan saya bertambah gitu. Terima kasih Pak Ustadz, syukron. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Nah, sekarang karena waktunya terbatas nih Mbak Citra, dipersilakan Mbak Citra, apakah sudah bisa melakukan pertanyaannya? Karena tadi minta maaf karena ada sedikit gangguan sinyal, jadinya tidak bisa melakukan respon. Silakan Mbak Citra. Udah, insya Allah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau Assalamualaikum tanya, warahmatullahi. sebenarnya mau tanya tentang poin 3 dan 4 tadi, Ustadz. Itu Afwan masih kurang paham. Yang poin 3 menjadi imam dalam sholat nazar berjamaah itu, apakah yang dimaksud berarti yang bernazar itu juga harus lebih dari satu orang? Jadi semua yang bernazar itu akan berjamaah? Atau ada case di mana satu orang bernazar nanti sholatnya berjamaah. Jadi belum kebayang seperti apanya saat yang ke poin 3. Iya, yang satu lagi gimana? Sama yang poin 4 saat saya juga masih belum kebayang imam sholat jamak takdim dengan sebab hujan. Apakah berarti kalau orang saya tuh berpikirnya kalau misalnya orang yang rutin sholat jamaah di masjid, terus karena hujan nggak bisa sholat di masjid itu, apakah tidak cukup dengan dia sholat berjamaah di rumah saja? Terus kenapa harus jamak takdim? Kenapa dia tidak sholat ya Ya. sesuai dengan waktunya aja gitu? Itu sih Sat. Syukran Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sholat nazar memang yang nazar satu aja gitu. Yang nazar cukup satu orang. Karena ketika nazar sudah disebutkan berjamaah, maka dia harus sholat berjamaah kan begitu. Bisa sholatnya wajib, tergantung waktu nazar nih sholatnya sholat apa disebutkan gak nih sholatnya sholat apa. Yang pastikan bahwa dia nazarnya sholat berjamaah. Maka dia bisa bikin sholat sunnah mutlak tapi berjamaah. Artinya dia ajak orang lain untuk berjamaah. Entah dia jadi imam. Kalau dia yang jadi imam harus niat jadi imam. Tapi kalau dia yang jadi makmum, dia bilang aja sama imam. Misalnya imamnya tuh adiknya apa abangnya. Adek, abang nih nazar sebenarnya. Berjamaah gini nih karena sebab nazar. Jadi emang harus berjamaah. Nanti adek niatnya imam ya, jadi niatnya jangan mutlak begitu. Jadi cukup yang nazar satu orang. Cuman satu orang ini punya kewajiban bahwa menjadikan semua orang yang berjamaah di situ memang berniat jamaah, termasuk imamnya. Yang defaultnya dalam hal berjamaah, imam tidak diwajibkan niat jadi imam, kan gitu. Tapi karena memang syarat sah sholat ini berjamaah, sebab dia ini nazar, maka dia pesan sama imamnya atau dia yang jadi imam untuk menetapkan niat agar jadi imam begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebab hujan ini dibolehkan
Karena memang Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Jadi beberapa kali Nabi Muhammad pernah menjama sholat sebab hujan. Apa alasannya? Ya tentu pertama ta'abud ya, ritual. Karena memang begitu kita dapat contoh dari Nabi. Yang kedua, agar tidak kehilangan pahala jamaah begitu. Kita khawatir kalau nunggu karena hujan, orang-orang kan akhirnya tidak bisa ke masjid. Sedangkan mereka ini terbiasa untuk meraih pahala jamaah. Maka jamaahlah dia di rumah. Dan kenapa harus dijama? Karena kita nggak tahu hujannya ini berapa lama. Gitu. Maka itu jamanya harus jama takdim. Gitu. Jamanya harus jama takdim karena ketika hujan ini berhenti sebelum waktu asar, kita udah selamat. Salat asar udah dikerjakan. Tapi kalau jamanya jama takhir, entah dah diakhirkan aja biar dapat jamaah. Ternyata hujan berhenti menjelang waktu asar. Jadi belum selesai dia berwudu, waktu asar udah masuk kan begitu. Makanya jamanya jama takdim. Harus jamaah. Dan kenapa berjamaah? Karena memang ini diakomodasi oleh syariat untuk orang-orang yang memang terbiasa berjamaah begitu. Maka harus berjamaah begitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan paham nih. Cukup nggak? Apa ada lagi? Masih Afwan, Sat, masih agak bingung yang poin keempat itu kenapa nggak orangnya sholat di rumah, tapi misalnya nih maghrib dia sholat jamaah di rumah dengan keluarganya, lalu isya dia juga sholat jamaah di rumah dengan keluarga, itu beda lagi atau gimana ya, Sat? Eh, Dia khawatir kalau di sholat yang kedua itu tidak lagi mendapatkan jamaah begitu. Makanya dijama di waktu pertama. Khawatir mungkin apa istilahnya dan hujannya juga makin lebat. Tapi kalau memang dia bisa seperti itu gitu ya, seperti itu, ya dia bagi dia nggak usah berjamaah, nggak usah dijama. Kan ini pilih jama sebab hujan ini soal pilihan aja, bukan keharusan. Dia orang yang sudah boleh memilih untuk menjama karena dia orang yang terbiasa gitu. Ini juga ditanyain sebenarnya sama kitab-kitab zaman dulu. Bahkan Imam Malik tuh nanya itu sama Imam Lais. Dulu ada di Mekah tuh namanya Imam Lais. Imam Lais sezaman sama Imam Malik. Imam Lais tetap menetapkan bolehnya jamak karena sebab hujan. Imam Malik di Madinah udah nggak begitu. Imam Malik kan tidak mengizinkan itu. Dikirim surat ke Imam Lais di Mekah. Kenapa masih mewajibkan, kenapa masih membolehkan jamak sholat? Karena sebab hujan. Begitu. Padahal hujan dulu tidak seperti hujan sekarang. Akses terhadap masjid masih terbuka. Begitu. Ditulis. Akhirnya dijawab oleh Imam Lais, ya ini sifatnya ta'abudi. Karena memang ada teks yang istilahnya yang membolehkan tentang itu. Maka ketika ada teks yang membolehkan, orang-orang yang qualified untuk melakukan itu ya dibolehkan. Jadi kalau ditanya alasannya, ya salah satunya untuk mendapatkan pahala jamaah begitu dan kepastian jamaah begitu ketika hujan lebat. Karena dia khawatir ketika hujannya itu tidak berhenti dalam waktu yang dekat. Hujannya terus-terusan begitu. Ya itu tadi kan dia bisa pilih. Ya ntarlah sholat lagi sholat sama keluarga lagi gitu. Itu kan dia pilihan. Tapi untuk memilih yang satu pun sah-sah saja begitu karena dia termasuk orang yang sudah terpenuhi kualifikasi untuk melakukan jamak sebab hujan tadi begitu. Oke? Bisa jazakumullah khair, Sat. Syukron, Sat. Ada lagi? Ya. Pak Ustadz, ini boleh nggak satu pertanyaan lagi sebelum menutup tes hari ini, Pak Ustadz? Ya. Pak Ustadz, ini sebenarnya sedikit curhatnya Pak Ustadz. Yang pertama ini kan memang saya sendiri kan memang suka misalnya ada ketemu orang untuk melakukan ikutan kajian ya masa. Terus terkait ini kok terkait kitab Safinatun. Nah, kira ada salah satu tanggapan dari salah seorang rekan saya
Saya bacakan Pak Ustadz ya. Ini jujur karena saya nggak tahu harus jawab apa, jadinya saya nggak membalas karena saya tahu ilmu saya yang tidak begitu tinggi. Ya akhirnya di screen capture nih Pak Ustadz nih. Ya, Natun Naja adalah sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i. Kitab ini ditujukan bagi pelajar dan pemula sehingga hanya berisi kesimpulan hukum fikih saja tanpa menyertakan dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum. Nah, case-nya adalah habis itu biasa teman-teman di sini Pak Ustadz langsung ngejudge, udah nggak usah baca kitab ini nggak ada dalilnya, caranya nggak usah deh, nggak usah dibaca kitab ini ya. Ini kan saya dengar Pak Ustadz ya, aduh, salah satu sih juga saya agak sedikit tersinggung karena saya lagi asik-asik yang belajar gitu. Terus ketemu hal seperti ini jadi aduh ya Allah. Nah Pak Ustadz ini boleh nggak saya dicerahin nih Pak Ustadz ini tanpa dalil emang benar, tapi kalau misalnya emang salah apa, kan soalnya di Wikipedia nih Pak Ustadz, jadi orang bisa aja merubah itu seenak mereka yang mereka tahu sumbernya dari Wikipedia yang di screenshot gitu Pak Ustadz. Dan yang kedua Pak Ustadz, mungkin saya atau teman-teman pernah merasakan hal seperti ini Pak Ustadz. Gimana sih Pak Ustadz biar dalam tanda kutip kita nggak baperan kalau misalnya ketemu hal seperti ini gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pujian orang tuh nggak bikin masuk surga, cacian orang nggak bikin masuk neraka. Beres urusan. Pujian orang nggak bikin masuk surga, cacian orang nggak bikin masuk neraka. Jadi dipuji jangan dicari, karena pujian banyak juga nggak nyelamatin kita di akhirat. Cacian banyak juga nggak usah ngeri. Nyantai aja, orang dicaci banyak juga nggak bakal bikin masuk neraka kok, kan begitu. Nah, itu yang terakhir tuh tipsnya. Jadi biar nggak baperan, ya apa istilahnya, apa sih kalau dulu ada lagunya situ tuh siapa, EGP, Oh iya Pak, emang gue pikirin Pak Ustadz ya. emang gue pikirin kan gitu. Gitu. Orang mau muji kagak ada urusan, orang mau caci nggak ada urusan, kan begitu. Orang yang bikin kita selamat bukan pujian dia, yang bikin kita celaka juga bukan cacian dia. Kemudian soal ibadah, ini mestinya jadi pertanyaan balik Mas Dimas. Apakah setiap muslim ketika beribadah harus tahu dalil apa yang dikerjakan? Gitu. Jadi pertanyaan tuh. Apakah setiap muslim ketika beribadah harus tahu dalil dari apa yang dia kerjakan sebagai ibadah? Kalau memang muslim harus tahu dalilnya, lalu apa itu yang disebut sebagai dalil? Begitu. Kalau yang dikatakan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, berarti semua kita sholatnya tidak sah. Karena siapa yang tahu dalil dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum? Kan sederhana itu. Kalau memang harus tahu dalil, iya, apakah harus seorang muslim ketika beribadah itu harus tahu dalil? Kalau harus tahu dalil, apa yang disebut dalil itu? Apakah dalil itu berbeda untuk setiap orang tergantung kepahamannya dalam agama gitu. Dalil itu agak ribet ini jadinya. Dalil itu kan artinya petunjuk nih. Dalil itu secara sederhana itu petunjuk, pengarah. Kalau kita di jalanan Mas Dimas, itu pelang-pelang nama arah itu, ini Kebayoran, belok Mampang, itu kanan lurus ke apa namanya Palmera dan seterusnya. Itu dalil tuh. Dalil petunjuk jalan bagi pengguna jalan. Tapi apakah papan petunjuk itu berguna bagi orang buta? Apakah berguna bagi orang yang buta huruf? Gitu. Paham nggak maksud saya? Al-Quran dan hadis dalil betul. Tapi apakah Al-Quran ini berguna bagi orang awam?
yang tidak mengerti Al-Quran, bahasa Arab dia nggak paham, kaidah nahwu dia nggak ngerti, usul fikih nggak pernah belajar. Lalu kita kasih nih ayat Al-Quran, bermanfaat apa enggak ayat Al-Quran bagi dia? Gitu. Tapi ketika ayat itu sudah dipahami oleh seorang ahli, katakanlah guru, ustadz, kiai, lalu kiai itu menyampaikan kepada si awam, nak, sholat subuh itu 2 rakaat, bentuknya begini-begini. Mana yang lebih bermanfaat bagi awam, omongan gurunya, apa dalil, apa ayat Al-Quran? Itu maksud saya. Jadi tentuin dulu nih dalil nih apa ini. Itu pasir, batu bata, semen berguna bagi siapa? Bagi tukang bangunan. Dia ngerti bagaimana caranya mengolah itu. Bisa jadi rumah. Tapi guru penjaskes dikasih bahan bangunan bisa diapain itu? Nggak ngerti dia. Gitu. Tukang jahit dikasih terigu, sayuran, bayam, mecin, gula, minyak goreng. Nggak bermanfaat. Karena bahan-bahan ini bermanfaat bagi tukang gorengan. Dia ngerti bagaimana caranya ngolah. Ini kita-kita nih, begini nih kita-kita ini, kalau langsung dikasih ayat Al-Quran, paham apa enggak kira-kira? Gitu. Makanya dibikin ini kita fikih sesederhana mungkin. Kenapa? Karena ibadah ini wajib bagi semua orang muslim. Ntar ayah dulu. Semua ibadah ini semua ibadah wajib dikerjakan sama orang muslim. Cuman nggak semua orang muslim paham tentang sumber hukum syariatnya. Makanya dibikin sederhana, bahwa rukun sholat sekian begitu. Kalau kita adalah orang yang punya kapabilitas tinggi, level kita naik dari kitab ini naik kitab ini, makin lama makin tinggi, makin kitab yang tebal gitu. Ya saya mau ngajarin kitab-kitab tebal, saya bisa, saya ada. Cuman kira-kira teman-teman nih mampu gak ngikutin? Kan gitu. Jadi ini saya bilangnya penyakit ini dari dulu. Penyakit daripada beberapa teman yang punya semangat belajar Islam ini. Akhirnya semangatnya tuh justru bukan menyelamatkan, jadi malah menyusahkan. Akhirnya ujung-ujungnya kita bisa tebak. Lu salah karena lu nggak ngaji sama ustadz gua. Begitu sebenarnya ujung. Iya. Itu karena ustadz lu nggak ngikutin Al-Quran, nggak ngikutin sunnah. Ustadz gua yang ngikutin Al-Quran dan sunnah. Begitu. Ya udah ketebak. Gitu. Cuman memang kudu diperhatiin itu soal tadi. Apa itu yang dikatakan dalil? Gitu. Itu papan reklame di pinggir jalan berguna bagi orang yang bisa baca. Jadi orang yang kagak bisa baca, ada yang bisa baca cuman nggak berguna karena papan reklamenya ditulis dengan bahasa Indonesia, sedangkan dia orang bule. Gitu kan ya, datang ke Indonesia, dia bilang ada tulisan ayam bakar Mas Mono. Gitu. Dia buka Google, ayam bakar Mas Mono, chicken burn Mas Mono. Wah, Mas Mononya udah mati dong dibakar ayam, kan begitu. Ini kan dengan kagak ngerti dia tentang konsep judul di orang Indonesia kan begitu. Kira-kira mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan cukup begitu. Ya Pak Ustadz, Anda cukup informasi tadi. Ya Pak Ustadz, ini juga mohon maaf nih mengganggu waktunya. Tadi agak nambah, kita agak lewat 9 menit, tapi mudah-mudahan teman-teman juga di sini juga sudah terwakili ya atas pertanyaan-pertanyaan ataupun tadi disampaikan Pak Ustadz tadi. Jadi teman-teman jadi pilih aja kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang boleh tanya ke Pak Ustadz, nanti di sesi berikutnya nanti bisa langsung ke Pak Ustadz. Namun karena waktu sudah ya, jawaban yang tadi dipotong aja tuh.
Coba aja. Bagian saya curhat ya Pak. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih buat waktunya, buat kita belajar bareng sama-sama di sini. Dan yang terakhir sebelum kita menutup sesi belajar hari ini, kita kembali lagi ke Ustadz untuk doain sama-sama biar insya Allah ilmu kita bermanfaat, bisa kita Amin. jalanin, kita bisa Amin. insya Allah bakal lebih baik lagi. Semoga Ustadz. Ya, teman-teman kita doa ya. Tapi sebelum doa ini pengumuman bahwa malam Kamis ini malam terakhir kita ngaji malam Kamis. Jadi karena minggu depan saya udah mulai kuliah. Jadwal yang saya ajukan tuh malam Sabtu. Kita bisa seperti ini lagi di malam Sabtu. Tapi nanti tergantung teman-teman. Apa mau istirahat sambil nunggu puasa, nanti setelah Lebaran kita mulai lagi gitu, atau bagaimana begitu. Tapi kalau mau dilanjut terus, yang paling mungkin kita bisa saya bisanya malam Sabtu begitu. Oke, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan keluarga kita, teman kita, kerabat, tetangga kita yang sakit diberi sembuhan oleh Allah, yang susah diberikan kemudahan, yang sedang dalam Ahmad kasih Al-Fatihah. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mohon pamit Mas Dimas. Ya, Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sekali sudah bisa ikutan kajian hari ini sama-sama belajar, dan insya Allah nanti kita akan informasikan kembali jadwal belajar kita yang akan berubah kemungkinan setelah ada perubahan informasi yang saya sampaikan tadi ya. Insya Allah kita semua bisa istiqomah belajar bareng-bareng. Dan terakhir saya Dimas ya masa ada salah perkataan atau apa mau katakan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketika lagi